Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lintang Hashim Muzahari Nisa dengan NIM G0024-025 dari kelompok A2. Di video ini saya akan menjelaskan terkait traktus respiratory superior, inferior, dan juga anatomi untuk core untuk memenuhi laporan anatomi blok 2.2. Oke, selanjutnya. Oke, mulai ke anatomi traktus respiratorius superior. Nah, jadi untuk di traktus respiratorius superior ini ada tiga organ yang akan dibahas, ada nasus, faring, dan juga laring. Kita mulai dari yang pertama, nasus. Jadi untuk nasus sendiri, hidung itu punya osa dan juga kartilago. Untuk osanya atau tulangnya itu ada os nasal, terus os maksila, sama os frontal. Nah, untuk kartilagonya ada yang pertama, processus lateralis, cartilago septinasi, lalu ada cartilago alaris mayor, terus alaris yang minor, alaris minor yang kecil di sini, sama septinasi. Nah, next. Oke, terus di kavum nasi itu, oh ya ini lupa diganti gambarnya. Untuk kavum itu ada apertura dan juga regiones. Nah, kalau nares itu adalah apertura nasalis yang anterior, tempat masuknya yang dari depan. Nah, kalau yang koana itu yang belakang. Yang di belakang, nggak kelihatan di sini sih, koana namanya. Terus ada regionesnya, ada vestibulum nasi itu di sini. Terus ada regio respiratoria. Respiratoria itu di sekitar sini, lalu olfaktori. Olfaktori itu agak di atas. Olfaktori. Oke. Lalu eh next untuk septum nasi sekarang. Jadi kalau hidung kita dibelah itu bentuknya kayak gini. Ada yang pertama ada cartilago septinasi. Nih, terus ada vomer, terus ada lamina perpendicularis yang kuning, ethmoidalis bone karena itu di dekat sini. Terus ada eh spina nasalis, sama ada crista nasalis os maxilla, crista nasalis os maxilla yang ini sama os palatinum. Next, terus ini ada dinding lateral dan juga sinusnya. Jadi untuk dinding lateral itu ada tiga. Yang pertama ada concha nasalis superior, terus ada concha nasalis media sama concha nasalis yang paling bawah inferior. Nah, di antara concha itu dia, oh sorry, bangunan concha ini tuh membagi kafum nasi jadi beberapa saluran udara yang nanti ada muara-muaranya juga. Yang menjadi tempat muara dari beberapa sinus gitu. Nah, jadi yang pertama dulu paling atas tadi kan polengkanya ini. Nah, berarti membagi yang paling atas itu ada recessus sphenoethmoidalis. Jadi kalau yang sphenoethmoidalis itu dia adalah tempat muara dari sinus sphenoid sphenoidalis. Terus untuk yang kedua ini ada meatus nasi superior. Itu adalah tempat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Terus yang ini ada meatus media. Itu paling banyak karena di sini nanti ada beberapa bangunan yang masing-masing punya tempat yang masing-masing adalah tempat muara dari beberapa sinus. Nah, di sini hmm, ada bulah ethmoidalis. Bulah ethmoidalis ini muara cellulae ethmoidalis media. Terus ada hiatus semilunaris itu di bawah bulanya harusnya di sini. Semilunar hiatus ini adalah muara sinus maxillaris. Terus ada infundibulum. Ini infundibulum itu muara dari sinus frontalis sama cellulae ethmoidalis anterior. Kalau yang posterior tadi kan yang di atasnya di meatus nasi superior. Terus ada yang di bawah hiatus semilunaris itu ada eh, buat muara di sorry ini nggak ada muaranya ya. Nggak ada muaranya, dia adalah processus uncinatus. Terus paling bawah sendiri ada meatus nasi inferior, itu muara dari ductus nasolacrimalis. Oke. Terus untuk vaskularisasi
Vaskularisasi. Oh ya, tadi mungkin ke sinusnya juga. Tadi udah sedikit disinggung sama muaranya, tapi dijelasin lagi aja. Jadi sinusnya itu ada sinus maxillaris, terus frontalis, ethmoid, sama sphenoid gitu. Terus ini untuk vaskularisasi dari nasus. Nah, di depan ini ada plexus Kieselbach yang isinya adalah anastomosis dari beberapa arteri. Ada labialis superior, palatina mayor, sphenopalatina, sama ethmoidalis anterior. Ini biasanya adalah tempat paling sering terjadinya mimisan atau epistaksis. Nah, terus juga di bagian depan hidung itu adalah vaskularisasinya dari cabang-cabang arteri facialis. Oke, kebanyakan. Oke, next, nasusnya udah selesai. Lanjut ke laring. Pak, faring dulu, faring. Jadi untuk faring itu dibagi jadi tiga regio. Ada pars nasalis pharynx, ada ini orofaring maksudnya, nasofaring, orofaring sama laryngofaring. Ini belum, nggak tahu kenapa nggak muncul ora-oraannya padahal udah di ora-ora. Jadi kalau yang pars nasalis pharynx atau kita bisa sebut nasofaring di belakang nasal, itu letak skeletopisnya di VC 1 sampai 2. Kalau yang orofaring itu ada di VC 2 3. Kalau laryngofaring dia yang paling panjang itu ada di 3 sampai 5. Nah, terus em, faring itu menghubungkan antara kavitas nasi dan juga kavitas oris menuju laring dan juga esofagus. Oke, next dulu. Oke. Nah, terus di nasofaring dulu di atas itu ada beberapa bangunan bangunan penting di sini. Nah, di sini tuh ada yang namanya koana. Tadi udah sempat disinggung di awal saat membahas tentang nasal itu bagian belakangnya hidung. Nah, terus juga ada opte atau ostium pharyngeum tuba auditivum yang mana dia itu mm, pintu masuk dari tuba eustachian atau eustachii yang menghubungkan nasofaring sama kavitas timpaninya telinga. Jadi dia akan nyambung ke telinga. Terus ada eh, sebenarnya di sini ada tonsil. Nah, ini tonsilla pharyngia atau adenoidea itu kalau mengalami pembesaran itu dikenal sama hipertrofi adenoid. Terus juga di sini ada tonus tuberius itu peninggian di posterior sama superiornya opte. Ini kan optenya. Sini ada peninggiannya. Oke, next dulu ke yang orofaring. Oh ya, by the way, yang nasofaring itu fungsinya buat respirasi. Terus ini yang orofaring tadi di 2 3 ini udah aku tulis sih. Nih, cervical 2 sampai 3. Dan di sini ada apa aja? Ada isthmus fautium. Jadi isthmus fautium itu dia adalah yang memisahkan antara orofaring sama cavum oris di sini. Terus ada arcus palatoglossus, ada tonsilla palatina. Terus di sini next dulu. Oh ya, kalau tonsilla palatina itu nanti tempat tonsilnya itu di fossa tonsillaris nama tempatnya, tapi tonsilnya namanya tonsilla palatina. Terus di sini next dulu ke laryngofaring, dia di cervical 3 sampai 3 4 5 di sini. Nah, di sini ada fossa piriformis. Jadi kalau fossa piriformis itu ada di kanan kirinya laryngofaring. Nah, kalau fossa piriformis itu digunakan untuk menampung benda tajam yang tertelan. Terus tadi juga lupa mention di orofaring itu ada yang namanya vallecula epiglottica. Ini kan ada epiglotis. Ini yang kayak nyekung, ini vallecula epiglottica yang mana dia adalah tempat tertampungnya benda tumpul. Jadi kalau benda tumpul di sini, kalau benda tajam di fossa piriformis. Terus ada juga aditus larynx. Itu di sini, di sekitar sini. Oke, sampai selesai buat faring. Next ke laring. Jadi laring ini kelihatan ya banyak kartilago-kartilago yang laring itu sebenarnya kayak saluran nafas, sphincter dan organ fonasi yang membentang dari lingua sampai ke trakea.
Oke, next dulu buat skeleton laringis itu ada beberapa kartilago laringis. Jadi ada apa aja ini? Ada kartilago terbesar itu tiroid. Tiroid itu biasanya kalau di cowok ada Adam's apple atau jakun. Terus ada kartilago krikoidea yang ini krikoid. Nanti ada juga prosedur klinis yang mana harus membuka krikoid namanya krikoidotomi. Terus ada corniculata itu di ujung yang kecil, terus arytenoid di bawahnya, terus epiglottis dia yang menutup saat kita makan, menutup saluran pernafasan pas makan. Terus udah itu doang sih yang penting. Terus, nah tadi di laring ya, masih di laring ada beberapa bangunan penting. Di sini ada cartilago epiglottis yang tadi udah di-mention buat nutup saluran nafas saat kita makan. Terus ini ada plica vestibularis sama plica vocalis. Jadi kalau plica vestibularis itu adalah apa namanya? eh pita suara palsu. Tapi kalau plica vocalis itu adalah pita suara asli. Nah, di antara plica vestibularis itu ada celah yang namanya rima vestibuli. Nah, di bawahnya yang plica vocalis itu juga ada celah namanya rima glotidis. Terus ada ventriculus larynx itu terletak di antara plika-plika ini namanya ventriculus larynx. Udah sih. Oke, next kita bahas untuk anatomi tractus respiratorius inferior. Nah, jadi di sini ada yang inferior itu ada trakea, bronkus, pleura sama pulmo. Nih, saluran nafas bawah. Next. Nah, ini yang pertama ada trakea. Jadi, trakea mungkin letak skeletopisnya dulu itu ada di vertebrae cervical 6 sampai VTH 45. Terus trakea ini pembagiannya ada dua, ada pars cervicalis sama pars thoracalis. Terus juga penyusunnya ada cartilago trachealis itu yang depan. Nanti bentuknya ada kayak C, semacam kayak C gitu. Makanya dia jadi batas eh, anterior dan juga lateral. Terus ligamentumnya ada ligamentum annulara trachealis. Nih cartilagonya ini ya tadi bentuknya C. Terus di belakangnya itu udah bukan cartilago lagi, tapi di sini ada musculus trachealis. Terus juga ada jaringan pengikat elastis. Next. Nah, terus di sini trakea di bawah saat dia mau bercabang jadi bronkus primarius itu membentuk suatu bangunan. Namanya percabangannya adalah bifurcatio-trakea. Nah, terus di antara percabangan itu ada suatu bangunan yang menonjol namanya adalah karina. Nah, karina ini fungsinya adalah untuk reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Jadi kayak pada saat sesuatu mungkin masuk ke saluran nafas, dia bakal terdeteksi nih di sini. Oke, terus ini ke double. Nah, terus selanjutnya ada bronkus. Nah, bronkus itu nanti akan dibagi ada zona konduksi sama zona respirasi. Nah, kalau yang zona konduksi itu ada bronkus primarius, secundus, sama tertius. Nah, kalau yang respirasi, sama terminalis lagi, sama terminalis yang konduksi. Tapi kalau yang respirasi itu ada bronchiolus respiratory. Nah, di sini yang awal dulu ada bronkus primarius. Nah, ini kan tadi dari trachea bercabang jadi dua bronkus primarius yang sinister sama dexter. Nah, kalau yang dexter kita lihat dulu ciri-cirinya itu untuk yang kanan, kanan dexter itu dia lebih lebar, lebih pendek, terus kayak cenderung lebih tegak daripada yang ini, lebih tegak kan. Terus kalau yang sinister berarti kebalikannya dia lebih panjang, lebih kecil, lebih sempit, terus dia cenderung kayak datar, horizontal gitu. Nah, terus next dulu ke bronchus secundus. Nah, kalau bronchus secundus itu tadi lanjutannya dari bronchus primarius. Nah, ini kan bronchus primarius yang dexter. Dia bakal bercabang jadi tiga bronchus lobaris atau bronchus secundus. Nah, ini ada tiga, satu, dua, tiga. Ya, itu dua, tiga. Terus yang ini cuma ada dua, yang kiri dia bercabang jadi dua bronchus lobaris inferior nih, inferior superior.
sinister. Terus ciri-cirinya apa? Nih yang kelihatan dulu ini tiga, ini ada dua. Terus kalau yang Dextra itu masuk hilum pulmonis itu setinggi VT5. Kalau yang ini masuk hilum pulmonis setinggi VT6. Nah terus bronkusnya itu juga pas masuk itu ada dibedakan. Jadi ada bronkus eparterialis sama hiperterialis. Nah kalau eparterialis itu masuk sebelum hilum pulmonis. Nah kalau yang di Dexter itu ada dua-duanya, ada bronkus secundus eparterialis sama hiperterialis. Jadi pas masuk itu ada yang belum dipercabang, ada yang udah dipercabang. Nah, tapi kalau yang ini keduanya itu udah dipercabang setelah masuk ke hilum. Jadinya ini namanya hiperterialis. Oke, next dulu ke ini segmentalis itu yang kecil-kecil lagi, lebih ini apa dia adalah lanjutan dari bronkus yang secundus. Nah, ini. Jadi kalau yang di kanan dulu, yang di Dexter, itu ada 10 bronki. Tapi kalau di Sinister itu ada 8 atau 9. Nah, terus nanti si bronchus tertius bakal lanjut jadi bronchiolus respiratorius. Sorry, terminalis dulu. Baru respiratorius. Terus lanjut ke ductus alveolaris, ke saccus alveolaris, terus ke alveolus. Atau alveoli. Nah, ini bronchus. Ya, lanjutannya ya tadi terminalis, bronchiolos, respiratorius, sama alveolus. Cukup jelas gambarnya sih. Ini ada alveolus, terus bronchiolos terminalis di sini, terus ini respiratorius, terus di sini ada alveoli. Oke, terus lanjut ke pulmo. Jadi kalau untuk pulmo itu ada beberapa struktur yang kita harus tahu ada basisnya. Basis berarti yang bawah, basis pulmo, apex, apex. Oh ya, ini yang kanan, ini yang kiri. Nah, terus di sini juga kita bisa lihat perbedaan dari pulmo. Ini ada kayak cuma satu garis, ini ada dua garis. Terus ada kayak bagi si pulmo jadi beberapa. Nah, ini ada namanya bangunan lobus. Jadi lobus di kanan itu ada tiga, lobus di kiri ada dua. Jadi lobusnya namanya ada lobus superior, posterior, sorry, superior, inferior, sama medius. Nah, tapi kalau yang di kiri itu cuma dua, cuma ada yang superior sama yang inferior. Nah, terus kan itu ada pembaginya. Nah, kalau yang di kanan karena dia ada tiga bagian, berarti yang membagi ada dua, ada visura horizontalis dia yang lebih horizontal, terus ada oblik. Nah, tapi yang di kiri itu karena dua lobus aja, jadi dia dibagi hanya dengan satu visura, namanya visura oblik. Oke, terus ini ya basis pulmonalis itu ada di atasnya diafragma. Terus juga di sini ada Fasies. Jadi ada fasies costalis. Kalau costalis itu dia dekat dengan coste. Terus ada ini juga costalis yang kanan. Kalau yang di sini juga. Terus ada fasies mediastinalis. Nah, kalau fasies mediastinalis itu ada di gambar yang tunggu. Nah, ini adalah ada yang mediastinalis. Terus buat margonya ada margo inferior, posterior, sama anterior. Ini mirip-mirip sih. Terus untuk bangunannya ya di sini ini ada yang namanya hilum, hilum pulmonalis. Hilum pulmonalis kita bahas yang ini dulu. Nah, jadi di hilum ini nanti ada beberapa isinya. Kalau yang di Dexter itu ada bronchus principalis Dexter itu ada satu epaterialis sama dua hiparterialis. Nah, tadi mungkin udah lumayan kesinggung di bronchus ya untuk hiparterialis sama epaterialis. Terus juga hmm, oh ya, di hilum ini dia kelihatan ke bawah tuh membentuk kayak lekukan. Nah, ini namanya ligamentum pulmonale, yang mana dia fungsinya buat menstabilkan lobus inferior biar nggak gerak kemana-mana pada saat si paru-paru ini tuh kalau nafas kan dia bakal mengembang empis. Jadi strukturnya nggak apa ya, nggak rusak gitu loh pada saat bernafas. Terus juga di sini di dalam hilum ada arteri pulmonalis dextra, ada vena pulmonalis dextra.
Terus di sini ada ini impresio kardiaka. Impresio kardiaka itu pendesakan dari kardiak atau itu jantung. Terus untuk yang sinistra itu tadi sama ada bronchus principalis sinister itu tadi udah kebahas juga di dua ada dua yang hiperterialis atau dia langsung pas masuk hidung itu udah dipercabang. Ini kan kelihatan. Terus mm, sama tadi ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis, bronchus tadi sama pulmonalis sinistra sama udah sih. Sudah. Oh iya, untuk yang membedakan antara Dextra sama Sinistra, kalau yang di Sinistra karena dia uh, ada apa ya belakangnya tuh ada struktur jantung kan. Jadi struktur si pulmo kiri itu nanti di ujungnya kayak ke ke apa ya kedempet sama keberadaan jantung. Makanya di sini ada struktur unik namanya lingula pulmonis mirip sama lidah gitu. Oke, next. Ini ada nggak kelihatan. Ini ada pulmo juga. Nah, ini tadi hilum. Ini sama bronkus, arteri, vena. Nah, ini ada pembungkusnya. Pembungkus dari pulmo, ada pleura. Jadi kalau pleura itu ada pleura pars parietal, visceral. Terus di tengah-tengah antara pars parietal sama pars visceral itu ada yang namanya cavum pleura. Nah, cavum pleura itu isinya adalah eh, semacam cairan biar dia tuh menjaga si pleura biar nggak kolaps, biar nggak kegesek-gesek sama yang lain gitu. Terus juga tekanan di kafum pleura itu dipertahankan negatif. Nah, kenapa gitu? Biar udara itu bisa dipompa masuk ke pulmo dan keluar pulmo. Jadi kalau misal si ini tertusuk, sehingga nanti bakal menyebabkan tekanan di dalam itu jadi sama kayak di atmosfer, sehingga nggak akan terjadi pertukaran udara. Makanya kenapa orang yang mungkin pulmonya tertusuk atau dadanya tertusuk sehingga kena ke pleura itu biasanya bakal sesak nafas karena tekanan di dalam dan di luar itu sama. Yang harusnya di dalam itu dipertahankan selalu minus gitu. Oke, terus kita lanjut ke yang terakhir ada anatomi dari jantung atau core. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada perikardium atau pembungkusnya si jantung. Nah, sebenarnya ini tuh mirip sama yang pembungkus pulmo itu, tapi ada beberapa yang membedakan lah. Nah, di sini terdiri dari perikardium, fibrosum, sama serosum. Nah, kalau yang fibrosum itu ini yang warnanya putih. Dia ada di luar, yang luar. Tapi kalau yang serosum itu lebih ke dalam. Nah, terus nanti yang serosum itu bakal dibagi lagi menjadi dua. Ada yang lamina visceralis pericardium serosum sama yang lamina parietalis. Nah, kalau yang visceralis dia itu langsung menempel ke jantung. Kalau yang visceralis dia bakal nempel sama yang di luar tadi, yang fibrosum. Nah, terus di antara dua pars tadi, dua lamina tadi, lamina viscera dan parietal, itu ada cavitas pericardialis yang isinya adalah liquor pericardii. Nah, jadi kan mirip ya sama yang uh, bungkusnya pulmo tadi, mirip-mirip. Nah, terus next dulu di masih di perikardium. Nah, di sini ada sinus oblik perikardii. Itu refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, inferior, sama pulmonalis masuk ke jantung. Nah, itu ada di sini. Jadi intinya dia tuh yang masuk ke jantung. Kalau yang transversus itu di mana dia meninggalkan jantung. Jadi apa aja sih yang meninggalkan jantung itu kan ada aorta sama trunkus pulmonalis ya. Kalau aorta ke seluruh tubuh, kalau trunkus pulmonalis dia ke paru-paru gitu sih. Next. Oke, terus di sini ada anatomi core. Ya, jadi yang pertama dia ada di mana sih core itu? Dia ada di mediastinum medius. Nah, tempatnya ada di sini. Jadi kalau mediastinum itu nanti ada yang superior, ada yang inferior. Nah, inferior nanti akan dibagi lagi. Nah, dia ada di mediastinum inferior yang medius.
Nah, terus dia itu dieratkan pada kavitas torakis dengan beberapa struktur. Jadi kalau sama corpus sterni, dia itu ada ligamentum sternopericardiaka di sini. Sorry, di sini ini kan corpus sterni. Nah, terus kalau yang di bawahnya ini kan processus xiphoideus, maka namanya adalah ligamentum xipho-pericardiaka. Terus yang di belakang ini kan ada diafragma di sini. Makanya dia namanya ligamentum pericardiofrenica. Terus yang ini adalah vertebra, adalah pelekatan dengan vertebra yang mana namanya adalah ligamentum vertebropericardiaka. Terus untuk batas dari jantung itu kalau di kanan itu ada di SIC 2 linea parasternalis dextra. Terus di kiri atas itu sama tapi tinggal diganti sinistra, dia masih di SIC 2. Terus di kanan bawah itu ada di SIC 4 linea parasternalis juga yang dextra. Terus kalau yang di kiri bawah itu ada di SIC 5 lineanya udah berubah di sini linea midclavicularis sinistra. Karena kalau kita lihat bentuk jantung itu kan di kiri bawah agak lancip ke bawah gitu, agak lebih condong ke kiri bawah. Makanya dia di midclavicularis. Nah, terus ini ada struktur eh, eksterna atau struktur luar dari core. Nah, jadi setiap core itu ada apex, basis, tiga fasies. Nah, fasiesnya itu ada di sini udah ditulis. Nah, jadi untuk apex itu biasanya kita kalau nyari yang namanya ictus cordis itu ya ini ada di apex, apex ini. Nah, terus eh, untuk fasiesnya itu ada sternocostalis. Jadi yang sternocostalis itu ada ventriculus dexter di sini sama atrium dexter. Jadi dia yang kanan-kanan namanya sternocostalis. Terus yang diafragmatik berarti dia yang bawah, yang bawah ada apa? Ada ventriculus dexter sama yang sinister di sini. Terus ada fascias pulmonalis. Dia ada ventriculus sinister di sini. Nah, ini juga ada yang di belakang ya. Ini ada apex, ini ada basis. Terus ini fasie anteriornya. Yang di sini pulmonalis dexter. Jadi kalau pulmonalis itu ada dexter, ada sinister ya sebenarnya. Tapi di sini nggak tahu kenapa ditulisnya cuma satu. Terus juga enggak, udah. Nah, terus ini next ke skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu sebenarnya apa? Jadi skeleton cordis itu tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka dari core. Nah, di sini ada apa aja? Ya, jadi ada tiga bangunan, ada annulus fibrosus, trigonum fibrosus, sama pars membranacea, septum interventricularis, interatrialis, sama atrioventricular. Nah, di sini yang pertama ada annulus atau dari namanya kayak cincin, annulus atrioventricularis. Ada dua, dextra sama sinistra. Terus di sini ada juga annulus fibrosus valva aorta sama fibrosus valva trunci pulmonalis. Nah, ini kan tricuspid ya. Ini bicuspid, ini tricuspid, ini valva semilunaris. Terus kalau yang trigonum itu dia selalu mengapit sama si valva aorta karena dia kan bentuknya kayak segitiga ya di sini. Kita anggap aja kayak segitiga. Dan di sini ada trigonum fibrosum sinistrum atau yang kiri itu di antara annulus atrioventricular sinistra sama valva aorta. Terus di sini juga ada trigonum yang dextra. Yang dextra itu antara ini, antara ini. Ini bentuknya segitiga banget yang satunya. Itu aja. Terus next dulu. Nah, ini alur darah berdasarkan anatomi. Jadi gimana sih sebenarnya perjalanan darah menuju seluruh tubuh? Nah, jadi awalnya itu dari vena cava superior sama inferior. Dia bakalan masuk ke atrium yang kanan. Atrium kanan dia bakal ngelewatin eh, valva atau katup. Katup di sini ada tricuspid, tricuspidalis ke ventrikel kanan. Nah, kalau udah sampai ventrikel kanan, dia bakal menuju ke paru lewat arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis biasanya mungkin kita ngerti arteri itu adalah pembawa darah kayak O2. Nah, tapi khusus si arteri pulmonalis ini dia masih kayak akan CO2 karena dia kan baru menuju ke paru, belum terjadi pertukaran CO2 dan O2. Jadi dia masih ngangkut darah-darah dengan kayak CO2. Nah, kalau udah sampai ke paru, dia bakal
Lanjut nih, masuk ke sini, ke atrium yang kiri, left atrium, lewat ini nih. From the lung nih ada tulisannya. Masuk ke left atrium, atrium kiri, terus bakal ngelewatin katup mitral atau bikuspidalaris ke ventricle kiri. Setelah ke ventricle kiri, dia bakal dipompa ke seluruh tubuh. Nah, dia bakal lewat lewat ke aorta. Nah, di sini juga ada katupnya, namanya katup valva aorta ya. Kalau yang di pulmo tadi, sorry lupa mention, itu valva pulmonari. Itu udah sampai aorta, tinggal dipompa ke seluruh tubuh. Next. Thank you, terima kasih. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait anatomi dari core, terus traktus respiratorius superior, inferior. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.